Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, perjalanan saya menelusuri jejak-jejak keturunan bangsa Portugis dan bangsa Belanda terus berlanjut. Kali ini saya berada di kota Ende dan di sini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu warga yang masih memiliki trah keturunan dari negara Belanda. Nah, kira-kira bagaimana ya wawancaranya? Mari ikuti wawancara saya. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan panggilnya Ibu atau Kak nih? Ibu boleh. Ibu boleh, oke ya. Aku sudah bersama dengan Kak Iwan. Kak Iwan mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu kepada para penonton. Hmm. Hai, nama saya Yohan Maria Franz, tepatnya nama panggilannya Yohan. Oke, nah Kak, saya ingin tahu lebih dalam lagi. Kakak bisa jelaskan nggak silsilah apa ya, mungkin ayahnya Kak Iwan atau ibunya Kak Iwan itu dari mana gitu? Ya, Hmm. kalau papa saya aslinya orang Maluku Tenggara, Mm-mm. Kisar. Mama saya orang Luang. Mm-mm. Luang itu gimana? Luang itu di mana? Di Ambon. Oh, di Ambon. Oh, berarti Ambon ya. Oke. Orangnya ya. Mm-mm. Terus itu papa saya itu kalau dari opa Mm-mm. marganya Franz. Marganya Kalau Fran. dari mamanya Mm-mm. marganya Baker. Ibunya bapaknya Kak Iwan itu yang marganya Baker. Iya, Baker. Nah, ini Nenek marga perempuan saya marganya Baker. Oke. Nah, marga Baker ini yang berasal dari Baker ini berasal masih turunan Belanda. masih turunan Belanda. Kalau Franz itu family lokal sih. Oh, berarti orang Belanda yang sudah kawin-mawin dengan warga setempat. Iya. Oke, nah jadi kita pengen tahu lebih dalam lagi. Kakak kan tadi bilang dari Maluku Tenggara, ya Iya. kan? Tepatnya dari pulau apa? Dari Pulau Kisar. Pulau Memang Kisar. saya sih belum pernah ke Kisar. Betul. Saya belum pernah ke Kisar karena kami itu semuanya lahir besar di Jakarta. Oke, nah jadi kalau dirunutkan, Kak Iwan ini berasal dari Pulau Kisar. Memang dulu masuk di Maluku Tenggara, tapi sekarang sudah masuk di Maluku Baradaya ya. Maluku Baradaya, ibu kotanya itu Tiakur. Nah, kenapa saya ingat? Iya. Karena salah satu lokasi penempatan Indonesia Mengajar itu ada di Maluku Baradaya. Jadi teman-teman saya sering cerita tentang Kisar gitu. Iya. Nah, Kak, kenapa saya ingin wawancara dengan Kak Iwan? Karena memang ada beberapa yang kemarin itu menyarankan di video-video yang sudah saya upload sebelumnya tentang jejak-jejak keturunan Portugis, itu ada yang menyarankan untuk ke Pulau Kisar gitu kan. Ternyata ada orang Kisar yang ada di sini gitu kan ya. Jadi saya langsung saja ingin menggali lebih dalam lagi tentang keturunan-keturunan bangsa Eropa, terutama kalau di Kisar itu tadi seperti yang sudah Kak Iwan sampaikan bahwa kebanyakan dari marga Belanda ya Kak ya? Iya. Oke, nah berarti Kakak ada turunan itu dari pihak Bapak ya? Iya. Yang ada turunan Belandanya? Iya. Oke, nah berarti marga tersebut terus dipakai sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada, oke. Nah terus Kak, kalau Kakak kan berarti ngambil marga lokal, marga Frans karena kawin mawin dengan penduduk di Pulau Kisar, Iya. marga lokal. Nah terus kalau yang marga Bakar sendiri itu di Pulau Kisar itu masih ada nggak ya? Masih. Opa saya masih ada, namanya Opa Tete Baker. Opa? Kami biasa panggil Opa Tete Baker. Oh, Sekarang Tete berada Baker. di Kisar. Oh, masih ada di sana? Iya. Oh, mungkin dia juga lebih tahu ya tentang sejarah bagaimana masuknya bangsa Belanda di Iya. Pulau Kisar ya? Iya. Oke. Nah, terus nih, kalau yang sepengetahuan Kakak, di keluarga Kakak apakah banyak juga yang memiliki face-face-nya, wajah-wajahnya seperti keturunan-keturunan Belanda gitu? Banyak. Mm-mm. Ada Marga Belmin, Mm-mm. terus Ruf, Mm-mm. Jostens, Mm-mm. Larry, Mm-mm. Dansel, Mm-mm. terus Pilman, terus Wostesien, terus ada Marga Hayer. Mereka itu lebih apa ya, dari wajah mukanya itu seperti betul-betul seperti orang luar negeri, seperti orang Belanda. Ya, matanya biru. Oh gitu. Iya, matanya biru, kulitnya putih bersih. Pokoknya cantik-cantik deh, kalau laki-lakinya ganteng-ganteng. Oh gitu. Oh gitu. Nah buat kalian semuanya yang pada penasaran di Pulau Kisar itu di mana, nanti silakan bisa search gitu ya, Pulau Kisar. Nah Kak,
kalau dari keluarga kakak sendiri kan sudah tadi banyak banget tuh yang mirip-mirip seperti warga Belanda. Kalau aku ngelihat sepintas nih, ngelihat Kak Iwan ini juga seperti noni-noni Belanda gitu. Kalau kita ngelihat sejarah ataupun buku-buku sejarah yang zaman dulu gitu kan ya, foto-foto zaman dulu, aku suka ngeliatin tuh Kak gitu kan ya. Face-face-nya itu masih terlihat gitu kan di diri Kak Iwan. Oke, terus Kak, kalau dari adik atau kakaknya Kak Iwan mungkin yang sekandung gitu, ada nggak yang face-nya juga sama seperti orang-orang Belanda? Ada banyak. Ada banyak juga. Oh. Kalau dari kami ya. Kakak berapa bersaudara? Saya nih 3 bersaudara. 3 bersaudara. Dari 3 saya orang? Sulung. Oh, sulung. Dari 3 bersaudara yang face-nya seperti orang Belanda selain kakak siapa? Ada adik bungsu saya, namanya Immanuel. Sekarang dia ada di Dubai. Wow, jauh banget. Semoga Immanuel nonton ya. Iya, dia sekarang ada di Dubai. Dia juga face-nya tuh kalau orang biasa lihat dia seperti orang Belanda. Oh gitu. Karena dia juga kulitnya bersih juga, hidungnya mancung ya. Oh gitu. Kalau adik saya nomor 2 udah campur-campur. Biasa. Kayak mungkin kayak kita. Tapi kalau orang yang lihat tuh kayaknya kadang nggak biasa gitu, bilang, kamu tuh pasti kayaknya ada campuran gitu ya. Maksudnya orang apa kamu, biasa tanya gitu ya. Kalau saya juga dulu, kakak sering ditanya-tanya gimana? Sering. Kalau dulu kalau dari kecil sampai sekolah, bahkan kadang-kadang sampai sekarang ini suka banyak orang yang tanya toh, pasti bukan asli orang Flores ya katanya gitu. Terus? Iya, bukan, ini asli orang apa? Orang Kisar. Orang Kisar tuh betul, orang Kisar tuh apa? Face-nya tuh kayak orang barat-barat, bilang gitu. Cantik-cantik, nah putih-putih, walaupun sih kami 3 ini ada yang putih ya, maksudnya ini udah putih banget guys. Ada yang putih gitu, ada kalau papa saya punya keluarga tuh yang lain. Oh, maksudnya lebih putih. Lebih putih, bersih, baru matanya tuh kayak memakai softland. Oh gitu. Warnanya tuh biru, terus hijau, pokoknya macam-macam ya. Oh, oke. Nah, terus Kak, dulu waktu kakak kecil gitu kan ya, ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin kakak kayak dipanggil bule gitu? Oh iya. Waktu kecil tuh sering ya, sering. Karena saya tuh memang waktu kecilnya tuh putih ya, bersih, terus rambutnya pirang-pirang. Pirang-pirang. Jadi sering kali kalau jalan, mama saya sih biasa cerita, sering kali gini, bule gitu. Bahkan sampai saya waktu datang pun ke Flores dulu ya, 2007, pernah ada satu orang ya, masih temannya Bapak Amor juga, waktu itu bilang, pikirnya istri lu ini orang bule katanya. Padahal bukan. Jadi ya sering lah ya, karena mungkin face-nya ya, air mukanya juga. Betul. Apa saya saja kalau lihat ya di foto, papa saya tuh persis sekali orang Arab. Oh gitu. Iya. Oh. Persis sekali orang Arab. Iya. Terus ya pokoknya karena hidungnya mancung ya, tinggi besar. Betul. Jadi persis sekali orang Arab. Adik kakaknya juga begitu. Oh, betul, menarik sekali ya kalau kita semakin gali. Oke. Nah, terus Kak, aku mau tanya lagi nih terkait kakak lahir besarnya di mana? Ya, saya lahir di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Iya. Kurang lebih sampai berapa tahun tinggal di Jakarta? Saya kurang lebih 20 tahun. Wow, dari lahir sampai umur 20 di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Utara. Ada nggak teman-teman yang dari Jakarta Utara yang lagi nonton? Pasti ada lah, banyak. Banyak ini soalnya aku ketemu sama Bu Yuan ini ngomongnya itu udah bukan kayak orang Flores, sudah lo gue. Udah yang kayak orang sana asli gitu. Emang orang sana ya, lahir besar di sana. Oke, terus ini Kak, gimana kemudian kakak sampai pindah ke ND di Flores ini? Iya. Saya bertemu dengan Bapak Amor. Ya, terus nikah, lalu menetap di ND. Di ND saya sudah 12 tahun. Wow, sudah 12 tahun ya di ND ya gitu kan. Berarti pulang kampungnya ke Jakarta ya? Iya, ke Jakarta. Oh iya, pulang kampungnya ke Jakarta gitu kan ya. Nah, terus Kak, kalau dari kakak sendiri nih gitu kan ya, sudah tahu apakah sudah tahu bahwa memang saya ini keturunan Belanda itu dari kecil itu sudah tahu, atau pas sudah besar baru kayak mencari-cari tahu gitu? Iya, saya tuh sebenarnya tidak tahu. Tidak tahu kalau papanya saya
rupanya dari mamanya tuh masih ada keturunan Belanda. Nah, tapi walaupun kami sering acara-acara keluarga ya, acara keluarga besar Kisar ya, tapi saya tetap tidak tahu. Jadi waktu saya menikah ada silsilah keluarga toh, dari silsilah keluarga itu saya punya om kandung, bapak kecil saya, dia buat silsilah keluarganya saya dari bapak saya. Lalu saya tanya-tanya bingung nih, kok ini nih bapak ada ahapnya ya, terus ada Bakir, Frans dan sebagainya. Lalu saya tanya-tanya, ini kalau hire masih keluarga dan kita bagaimana, Lerik masih keluarga dan kita bagaimana, saya tanya begitu. Makanya memang ada kawin mengawin, jadi turun-temurunnya seperti itu. Lalu dibilang bahwa marga Bakir itu ada turunan Belanda. Gitu. Masih turunan Belanda. Iya betul. Jadi saya juga berpikir, kayaknya iya juga ya, karena memang kami pas kumpul keluarga tuh kalau Kisar tuh memang betul rata-rata seperti orang barat deh. Gitu ya? Iya. Itu waktu kumpul-kumpul di Jakarta? Di Jakarta. Kalau kami kumpul keluarga, saya punya om tuh betul-betul kayak orang barat betul. Namanya Bung Christian Lerik. Bung Christian Lerik. Bung Chris. Gitu. Hai Bung Chris, kalau lihat nonton ya. Gitu. Bung Christian, iya. Face-nya mirip banget. Mirip banget orang barat. Itu Bung Christian Lerik dan adik kakaknya semuanya tuh matanya biru ya, terus kayak orang barat-barat deh. Itu di mana Bung Christian Lerik? Ada di Jakarta. Waduh, jauh banget ya, saya harus terbang dari Flores. Juga ada di Jakarta. Kak Susana ada di Jakarta, Kak Christian juga ada di Jakarta. Iya. Jauh banget, coba kalau ada di Ende udah saya langsung buru, atau di Flores aja udah saya langsung datang gitu. Iya benar. Oke, nah berarti artinya pas sudah besar kayak baru ngerasa gitu, bahwa baru tahu maksudnya baru tahu bahwa saya ini di dalam diri saya itu ada darah Belanda gitu. Oke. Nah terus Bu, kalau anak Ibu Yohan itu face-nya juga mirip-mirip gitu ya? Amor tuh tahu ya kalau campuran orang bagaimana. Iya. Kayaknya dia ngambil juga banyak kan face kami juga ada face Bejawa juga. Dari bapaknya dari Bejawa ya. Oke, jadi ada percampuran ya. Oke. Terus ada pengalaman yang yang unik lainnya nggak sih Bu, selain tadi ada nggak dosen atau teman-teman waktu kuliah itu yang kayak tanya gitu, Ibu dari Belanda kah atau dari mana kah gitu? Kalau kuliah ada beberapa teman ya, ada beberapa teman atau dosen. Kalau mereka sih kadang sudah tahu ya, mungkin karena pas dilihat kayaknya bukan orang Flores deh. Pasti ini mungkin orang, kalau banyak tuh kadang-kadang kalau mereka tuh biasa bilang masih ada mungkin orang Arab ya. Iya, gitu. Betul. Terus ada juga yang bilang pasti bukan orang di sini, pasti maksudnya campuran ya, campurannya apa-apa gitu. Saya bilang iya, kami memang masih campur-campur. Keturunan Belanda gitu ya. Tapi saya sih biasa sih kadang tidak bilang, takutnya ada orang bilang sombong banget sih kayak gitu ya. Padahal sih memang kenyataannya seperti itu. Iya, betul. Kalian semuanya bisa melihat secara langsung ya. Face-nya Ibu Yohan ini memang mirip banget ya, orang-orang bule gitu kan. Nah, terus Kak, itu kan pengalaman waktu kuliah gitu kan. Terus pas kerja nih, mungkin Ibu pernah pelatihan atau kemana gitu, atau ke pasar gitu kan. Itu suka ditanya-tanya, nggak tahu ada orang yang suka ngerjain pakai bahasa Inggris gitu. Pernah nggak? Atau pas lagi kunjung ke pantai atau ke tempat-tempat wisata gitu? Kalau saya sih kayak pergi-pergi, kadang orang yang tidak kenal saja ya. Kalau orang yang tidak kenal, maksudnya baru-baru lihat lah, pasti bilang maksudnya ini bukan dari sini ya, gitu. Ini seperti tadi saya sudah jelaskan ya, banyak beberapa dari mereka tuh tidak tahu saya ini orang dari sini atau memang bukan asli orang dari sini, pasti orang dari luar ya, atau orang Jawa. Tapi banyak kan orang mereka mengira tuh pas saya tuh antara orang bule ya, terus yang keduanya Arab, terus banyak kan Manado, gitu. Ya, betul. Orang Manado gitu. Padahal sih kadang saya jelaskan tidak, kami orang Kisar gitu saja sih. Tapi kalau ada yang biasanya dengan rinciannya, saya bilang Kisar, marga ini. Aduh, kayaknya pernah dengar tuh kalau marga itu. Mereka sendiri sih biasanya marga ini pas ada turunan Belandanya. Iya, kalau marga Bakir ada turunan Belandanya. Memang saya untuk
silsilahnya kurang begitu paham banget. Tapi ini udah lumayan, Ibu udah bisa menjelaskan tadi beberapa marga-marganya yang dari Pulau Kisar gitu ya. Oke. Nah, Kak Iwan, terima kasih nih sudah ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Terima kasih sekali. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya tentang jejak-jejak bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda. Nah, terima kasih Kak Iwan sekali lagi. Ini mantan noni Belanda ya. Noni Belanda. Udah hitam. Oke, Kak Iwan, terima kasih. Dan buat Anda semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.